Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 76 sampai 83 menyampaikan sebuah kisah yang dialami oleh seorang hambanya yang bernama Qarun, di mana Qarun ini adalah sepupu daripada baginda Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, Qarun ini adalah sosok manusia yang miskin dan mempunyai 10 orang anak. Kemudian pada suatu masa beliau mendatangi Nabi Musa alaihissalam untuk minta didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu doanya adalah untuk meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam sehingga lahirlah Qarun dengan manusia yang begitu amat kaya raya, dipenuhi dengan harta yang begitu berlimpah. Tapi sangat disayangkan bahwa dengan harta yang sangat berlimpah ini, Qarun ternyata lahir menjadi sosok yang begitu angkuh, sosok yang begitu sombong, di mana dia selalu menyombongkan hartanya sehingga dia diberi ajab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada suatu masa Qarun dan juga seluruh hartanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Wa khasabna bihi wa bidarihil ardo fama kana lahu min fi'ati yanshurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasyirin. Yang artinya Allah memberikan azab kepada Qarun, yang mana harta dan juga Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi tanpa suatu kaum pun yang bisa menolong Qarun daripada tenggelamnya harta tersebut. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim tentunya kita sudah mengetahui bahwa harta semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semua akan diminta pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Tirmidzi, yang artinya dua kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari tempat hisabnya sehingga ditanya tentang 4 hal. 4 hal tersebut, yang pertama akan ditanya tentang umurnya yang dihabiskan untuk apa. Tentunya kita tahu bahwa umur ini kita harus pandai dalam memanfaatkannya. Apakah umur ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya, umur yang diberikan Allah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nanti manusia akan ditanya terkait tentang jasadnya yang digunakan untuk apa. Apakah jasad yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh, dalam artian selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nanti manusia akan ditanya tentang ilmunya. Ilmunya tersebut apakah sudah diamalkan atau belum. Dan yang terakhir, nanti manusia akan ditanya tentang hartanya. Harta kamu yang diperoleh didapatkan dari mana? Diperoleh dari jalan halal atau diperoleh dari jalan yang tidak halal. Kemudian hartamu yang diperoleh kemudian engkau gunakan untuk apa? Engkau belanjakan untuk apa? Apakah sesuai dengan kehendak Allah, atau sebaliknya malah harta tersebut kau gunakan tidak sesuai dengan kehendak Allah, dalam artian kau gunakan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini kita semua mudah-mudahan bisa memanfaatkan setiap harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memperbanyak sedekah jariyah. Kita sama-sama memperbanyak menolong kepada sesama yang saling membutuhkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan semuanya bermanfaat, terlebih kepada kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulaika